Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah kisah horor yang akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum menyewa tempat tinggal murah yang terlihat terlalu sempurna. Bayangkan, sebuah apartemen mewah berdiri megah di tengah kota. Harga sewanya sangat murah, fasilitasnya lengkap. Namun ada satu hal yang tidak diketahui para penghuninya. Apartemen itu sebenarnya sudah lama tidak ada. Ketika Tara, adiknya Loli, dan sang kekasih Rudy memutuskan tinggal di sana, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki tempat yang dihuni oleh arwah-arwah korban tragedi mengerikan. Teror pocong berwajah hangus, lantai misterius yang tak tercatat, dan rahasia kelam yang terkubur selama bertahun-tahun perlahan mulai terungkap. Matikan lampu, gunakan headset. Inilah teror pocong di apartemen mewah. Malam itu hujan turun tipis membasahi jalanan kota. Lampu-lampu kendaraan membentuk garis-garis cahaya yang memantul di atas aspal basah. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 8 malam ketika Tara duduk di kursi penumpang sambil menatap layar ponselnya. Wajah perempuan berusia 27 tahun itu terlihat lelah. Seharian mengajar di sekolah membuat tenaganya terkuras habis. Namun malam itu ia masih harus mencari tempat tinggal baru. Kontrakan lamanya harus segera dikosongkan karena bangunan itu akan direnovasi total oleh pemiliknya. Di sampingnya, Rudy sedang menyetir sambil sesekali melirik jalanan yang mulai sepi. "Ruth, cepetan bawa mobilnya. Kita mau jemput Loli dulu. Nanti dia keburu ngambek." Rudy tersenyum kecil. "Adik lo itu ya, dikit-dikit ngambek." "Ya, namanya juga Loli. Emang kontrakan yang lo mau ada di daerah mana?" Tara memperlihatkan layar ponselnya. "Alamatnya ini, ada di iklan." Rudy melirik sebentar. "Oh, kalau daerah sini mah udah dekat. Jadi, jemput adik lo belakangan aja. Terserah lo." Mobil terus melaju membelah malam. Namun semakin mereka mendekati alamat yang dimaksud, suasana berubah perlahan. Jalanan yang tadinya ramai mulai sepi. Bangunan pertokoan menghilang. Lampu jalan semakin jarang, bahkan kendaraan lain hampir tak terlihat. Tara mulai merasa aneh. "Ruth, yakin ini alamatnya?" "Iya, GPS nunjukin ke sini. Kenapa sepi banget ya?" Rudy mengangkat bahu. Mungkin daerah baru. Namun jauh di dalam hati, ia juga merasakan hal yang sama. Tidak wajar, terlalu sepi. Apalagi untuk sebuah kawasan apartemen. Beberapa menit kemudian mereka sampai. Mobil berhenti tepat di depan sebuah bangunan tinggi menjulang. Tara terdiam, Rudy ikut terdiam. Apartemen itu berdiri megah. Sekilas terlihat seperti hunian mewah. Memiliki belasan lantai, dinding kaca, gerbang besar, halaman luas. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Bangunan itu seperti mati. Tidak ada penghuni terlihat, tidak ada kendaraan terparkir, tidak ada suara televisi, tidak ada suara manusia, hanya gelap dan sunyi, sangat sunyi. "Di sini lo mau tinggal?" tanya Rudy. "Iya, tempat kayak gini." "Iya, harganya cocok sama kantong gue?" Rudy menggeleng pelan. Justru itu yang bikin gue curiga. Tara tertawa kecil. Namun tawanya terdengar dipaksakan, karena sebenarnya ia pun merasakan keanehan yang sama. Mereka turun dari mobil. Udara malam terasa lebih dingin dibandingkan daerah lain. Gerbang utama terbuka sendiri ketika mereka mendekat. Berderit pelan. "Kri!" Suara itu menggema panjang. Mereka saling pandang. Kayaknya ada orang. Mungkin. Mereka masuk. Lobi apartemen terlihat besar, namun lampunya redup.
Sebagian berkedip-kedip. Lantai marmer tampak kusam, seperti sudah lama tidak dibersihkan. Di balik meja resepsionis duduk seorang pria tua. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, matanya cekung. Ia menatap mereka tanpa ekspresi. "Permisi, Pak." Pria itu tidak menjawab, hanya memandang, membuat Tara merasa tidak nyaman. "Kami lihat iklan kontrakan." Barulah pria itu berbicara. Suaranya serak, pelan, seperti orang yang sudah lama tidak berbicara. "Kamar 1307. Masih kosong?" "Masih." "Berapa sewanya?" Pria tua itu menyebutkan angka. Tara dan Rudy langsung saling pandang. Murah sekali. Bahkan terlalu murah untuk ukuran apartemen sebesar itu. "Kenapa murah banget?" tanya Rudy. Pria tua itu tersenyum tipis. Senyuman yang tidak sampai ke matanya. Karena tidak banyak yang bertahan. Jantung Tara berdegup lebih cepat. "Maksudnya?" Pria itu langsung berdiri. "Mau lihat unitnya?" Mereka mengikuti pria tua itu menuju lift. Anehnya, sepanjang perjalanan, tidak ada satu penghuni pun yang mereka temui. Lift terbuka perlahan. Ting! Mereka masuk. Saat pintu lift menutup, Tara sempat melihat bayangan seseorang berdiri jauh di ujung lorong. Seseorang yang mengenakan kain putih. Ia berkedip. Bayangan itu hilang. "Tara? Hah? Kenapa?" "Enggak." Lift terus naik. Lantai demi lantai. Suara mesinnya terdengar tua. Berjarak. Seolah kapan saja bisa putus. Akhirnya mereka tiba di lantai 13. Lorong apartemen terasa sangat panjang. Lampu-lampu putih redup menggantung di langit-langit. Sebagian mati, sebagian berkedip, membuat bayangan hitam bergerak-gerak di sepanjang dinding. Pria tua itu berhenti di depan pintu bernomor 1307. Kemudian membuka kunci. Klik. Pintu terbuka. Ruangan itu cukup luas. 2 kamar, 1 kamar mandi, dapur kecil, perabotan sederhana. Bahkan, kondisi unitnya masih cukup baik. Tidak ada kerusakan berarti. Tara langsung tertarik. "Saya ambil." Rudy menoleh cepat. "Serius?" "Iya." "Rudy, gue gak punya banyak pilihan." Rudy terdiam. Ia tahu kondisi keuangan Tara memang sedang sulit. Akhirnya malam itu, mereka menyelesaikan administrasi. Setelah itu, mereka menjemput Loli, adik Tara yang masih kuliah. Loli sempat protes ketika tahu mereka pindah malam-malam, namun akhirnya ikut membantu. Menjelang tengah malam, seluruh barang telah dipindahkan. Keringat membasahi tubuh mereka. Loli langsung masuk kamar. Tara sibuk merapikan barang. Sementara Rudy mulai merasa perutnya tidak nyaman. Mungkin kebanyakan kopi. Ia mengelus perut. "Lagi kenapa?" tanya Tara. "Kebelet." "Ya udah ke toilet." Rudy tertawa, lalu berjalan menuju kamar mandi. Ia menutup pintu. Klik. Lampu kamar mandi menyala. Ruangan itu cukup bersih. Tidak ada yang aneh. Ia duduk di atas kloset, menghela napas lega. Beberapa menit berlalu, sunyi. Sangat sunyi. Lalu, terdengar suara. Pelan. Gesekan kain. Seret. Ia mengernyit. Ia menoleh. Tidak ada apa-apa. Mungkin hanya suara pipa. Namun beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Lebih dekat. Seret. Seret. Jantung Rudy mulai berdegup. Perlahan, ia mengangkat kepala, melihat ke arah samping. Dan saat itulah, tubuhnya membeku. Di sebelahnya, kurang dari 1 meter, berdiri sesosok pocong. Tubuhnya tinggi, kain kafannya kotor, basah, menghitam. Wajahnya hangus seperti terbakar, kulitnya meleleh.
mata hitam pekat, tanpa bola mata. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan cairan hitam yang menetes ke lantai. Tik, tik, tik. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatap Rudy. Tidak berkedip, tidak bersuara. Rudy bahkan tidak mampu berteriak. Tubuhnya kaku, nafasnya tercekat. Pocong itu perlahan memiringkan kepalanya. Krek, krek. Tulang lehernya berbunyi. Lalu, senyum mengerikan terbentuk di wajah hangusnya. Saat itulah, Rudy akhirnya berteriak. "Ah!" Suara itu mengguncang seluruh apartemen dan menjadi awal dari teror yang akan menghancurkan hidup mereka. Karena mereka belum tahu bahwa malam itu bukanlah malam pertama mereka memasuki apartemen tersebut, melainkan malam pertama apartemen itu mulai memperlihatkan penghuni aslinya. Sampai akhirnya suara itu berhenti sendiri. Jeritan Rudy menggema keras di dalam unit apartemen. "Ah!" Tara yang sedang menyusun pakaian langsung menjatuhkan tas yang dipegangnya. Loli yang baru saja berbaring di kamar ikut terlonjak kaget. "Ada apa itu?" teriak Tara. Mereka berdua berlari menuju kamar mandi. Brak! Pintu kamar mandi terbuka keras. Rudy terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya memburu seperti orang yang baru saja berlari jauh. "Ruth!" Tara berjongkok di hadapannya. "Kenapa? Ada apa?" Rudy menunjuk ke sudut kamar mandi dengan tangan gemetar. Di situ." Tara dan Loli menoleh. Namun kamar mandi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lantai keramik yang basah dan cermin kusam yang memantulkan bayangan mereka. "Apaan sih?" tanya Loli. "Pocong." Suara Rudy hampir tidak terdengar. "Gue lihat pocong." Loli langsung menghela napas panjang. "Astaga, bikin kaget aja. Gue serius. Tapi gak ada apa-apa. Gue lihat sendiri." Tatapan Rudy penuh ketakutan, bukan ekspresi orang yang sedang bercanda. Tara mengenal kekasihnya dengan baik. Rudy memang suka usil, tapi wajah seperti itu tidak mungkin dibuat-buat. "Seperti apa?" tanya Tara perlahan. Wajahnya hangus. Rudy menelan ludah. Kayak orang kebakar. Suasana mendadak hening. Loli mencoba tertawa. "Udah malam, capek, halusinasi kali." Namun tidak seorang pun benar-benar merasa tenang. Terutama Tara. Karena sejak pertama datang ke apartemen itu, ia sudah merasakan sesuatu yang aneh. Malam semakin larut. Hujan di luar kembali turun. Rintiknya menghantam kaca jendela. Tik, tik, tik. Setelah membujuk Rudy cukup lama, akhirnya mereka memutuskan beristirahat. Loli tidur di kamar sebelah. Tara dan Rudy berada di ruang tengah. Meski lampu menyala terang, suasana apartemen terasa dingin. Tidak normal. Bukan dingin karena kuaca, melainkan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tara belum bisa tidur. Ia duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Sedangkan Rudy tertidur karena kelelahan. Lalu, tok, tok, tok. Terdengar suara dari luar unit. Tok, tok, tok. Tara mengangkat kepala. Ia mendengarkan. Sunyi. Mungkin hanya suara pipa. Namun beberapa detik kemudian, tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas, seperti ada seseorang mengetuk pintu. Perlahan, Tara berdiri, melangkah menuju pintu utama. Siapa ya jam segini? Ia mengintip melalui lubang pintu. Dan seketika, tubuhnya beku. Lorong apartemen kosong, tidak ada siapa-siapa. Tara menghela napas lega. Namun saat hendak berbalik, tok. Suara ketukan terdengar tepat di depan wajahnya, dari sisi lain pintu. Membuat jantungnya hampir copot.
Ia kembali mengintip. Kosong. Tetap kosong. Lorong itu tidak menunjukkan keberadaan siapapun. Tapi suara ketukan masih terdengar. Tok, tok, tok. Seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di depan pintu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tara segera mundur. Bulu kuduknya berdiri. Ia memilih kembali ke sofa, tidak berani membuka pintu. Pagi hari tiba. Sinar matahari masuk melalui jendela. Untuk sesaat mereka merasa lebih tenang. Rudy bahkan mulai mentertawakan kejadian semalam. Mungkin gue kecapean. Nah kan, kata Loli. Gue bilang juga. Namun Tara tidak ikut tertawa. Karena semalaman ia tidak tidur. Ia terus memikirkan suara ketukan misterius itu. Setelah sarapan sederhana, Rudy pergi bekerja. Loli berangkat kuliah. Dan Tara bersiap mengajar. Sebelum pergi, ia sempat memperhatikan lorong apartemen. Tetap sepi. Terlalu sepi. Tidak ada satupun penghuni yang terlihat. Bahkan tidak terdengar suara televisi atau aktivitas manusia. Seolah seluruh lantai hanya dihuni oleh mereka. Menjelang sore, Tara pulang lebih awal. Lift berhenti di lantai 13. Ding! Pintu terbuka perlahan. Lorong tampak kosong. Namun, ketika ia berjalan menuju unit 1307, ia melihat sesuatu. Di ujung lorong, sekitar 30 meter darinya, berdiri sosok putih. Diam, tidak bergerak. Kepalanya tertunduk. Tara menghentikan langkah. Jantungnya mulai berdetak cepat. Sosok itu terlihat seperti seseorang yang dibungkus kain. Seluruh tubuhnya tertutup putih, persis seperti pocong. Tara mengucik mata. Sosok itu masih ada, diam, menunduk, membelakanginya. Lalu perlahan, kepalanya berputar 180 derajat, menghadap Tara. Meski tubuhnya tidak bergerak, Tara langsung menjerit dan berlari menuju unitnya. Bang! Pintu dibanting keras, tubuhnya gemetar. Nafasnya tersengal-sengal. Ia memberanikan diri melihat dari lubang pintu. Lorong kosong. Lagi-lagi kosong. Tidak ada siapapun. Malam berikutnya, ketakutan mulai menyelimuti mereka. Apalagi setelah Tara menceritakan apa yang dilihatnya. Kita pindah aja, kata Loli. Baru juga sehari, jawab Tara. Tapi tempat ini aneh. Tunggu dulu. Sementara mereka berbicara, televisi menyala di ruang tengah. Awalnya hanya suara berita biasa. Lalu gambar mendadak bersemut. Kers, kers, kers. Apaan tuh? Gumam Loli. Layar berubah hitam. Kemudian muncul gambar lorong apartemen. Tepat seperti lorong lantai 13. Tara dan Loli saling pandang. Ini CCTV? Namun yang membuat mereka merinding, di layar tampak seseorang berdiri di depan unit 1307, mengenakan kain kafan, diam, tidak bergerak. Lalu perlahan mengangkat wajahnya. Wajah hangus, mata hitam, mulut robek, persis seperti yang dilihat Rudy. Lah, Loli menjerit, matikan! Tara segera mencabut kabel televisi, namun layar itu tidak mati, tetap menyala. Dan sosok pocong itu perlahan mendekat ke arah kamera. 1 lompatan, 2 lompatan, 3 lompatan. Semakin dekat, sampai wajahnya memenuhi layar. Lalu, bruk. Televisi meledak. Percikan api menyebar ke lantai. Ruangan langsung gelap. Mereka berdua berteriak histeris. Malam itu mereka menghubungi Rudy. Pria itu langsung datang. Namun saat mereka menceritakan semuanya, wajah Rudy justru semakin pucat. Ada satu hal yang belum gue bilang. Maksud lo? Rudy menelan ludah. Waktu gue lihat pocong itu, kenapa? Dia ngomong. Tara dan Loli langsung terdiam. Apa katanya? Suara Rudy bergetar. Dia bilang, Rudy memejamkan mata sejenak, seolah masih mendengar suara itu. Lalu perlahan berkata, "Pergi
Sebelum semuanya terlambat, keheningan langsung memenuhi ruangan. Namun, tanpa mereka sadari, dari balik jendela apartemen, di sisi luar lantai 13, sesosok pocong berwajah hangus sedang menempel di kaca, menatap mereka, tersenyum, dan perlahan mengangkat satu tangan hitam kosongnya, seolah memberi salam, karena teror yang sebenarnya baru saja mulai. Malam setelah kejadian televisi meledak menjadi malam terburuk yang pernah dialami Tara dan Loli. Tak satu pun dari mereka bisa tidur. Mereka memilih berkumpul di ruang tengah bersama Rudy. Lampu seluruh ruangan dinyalakan. Televisi yang rusak sudah dicabut dan ditutupi kain. Namun, rasa takut tetap memenuhi setiap sudut apartemen. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan kembali turun di luar. Angin berdesir pelan menghantam kaca jendela. Hush, hush. Lalu, terdengar suara tangisan. Pelan, sangat pelan. Seperti suara seorang anak perempuan. Hicks, Hicks, Hicks. Tara langsung mengangkat kepala. Kalian dengar? Loli memucat. Iya. Tangisan itu terdengar dari luar unit, dari lorong apartemen. Suara itu semakin jelas. Hicks, Hicks, kakak, Hicks, kakak. Bulu kudat mereka langsung berdiri. Itu suara anak kecil, bisik Tara. Rudy menggeleng. Jangan buka pintu. Tangisan itu terus berlanjut. Kadang menjauh, kadang mendekat. Seolah ada seorang anak yang berjalan mondar-mandir di lorong. Kakak, tolong. Kakak. Loli menutup kedua telinganya. Aku gak suka. Tangisan itu berlangsung hampir 10 menit. Lalu mendadak berhenti. Sunyi. Sangat sunyi. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Rudy mencoba menenangkan keadaan. Mungkin penghuni lain. Namun, bahkan dirinya sendiri tidak percaya dengan ucapan itu. Karena sejak mereka tinggal di sana, mereka belum pernah melihat satu penghuni pun. Pagi harinya, Tara memutuskan menemui penjaga apartemen. Ia ingin menanyakan banyak hal. Tentang penghuni, tentang kejadian-kejadian aneh, dan terutama tentang pocong yang terus meneror mereka. Namun, ketika ia tiba di lobi, meja resepsionis kosong, tidak ada siapa-siapa. Pria tua yang pertama kali menyambut mereka menghilang. Tara berkeliling, mencari ke berbagai ruangan. Tetap tidak ada. Anehnya lagi, sebagian besar pintu kantor di lantai dasar terkunci dan dipenuhi debu, seolah sudah lama tidak digunakan. Tidak mungkin, gumam Tara. Kemarin tempat ini masih terlihat beroperasi, meskipun sepi. Namun sekarang, apartemen itu terlihat seperti bangunan yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Tara semakin bingung. Saat hendak kembali ke lift, ia melihat sesuatu di papan pengumuman. Sebuah koran lama yang ditempel dengan lakban. Kertasnya sudah menguning. Judul beritanya langsung menarik perhatian. Kebakaran apartemen menelan belasan korban jiwa. Tara membacanya perlahan. Menurut berita itu, beberapa tahun lalu terjadi kebakaran hebat di sebuah apartemen mewah. Api berasal dari lantai 13. Banyak penghuni terjebak. Sebagian ditemukan dalam keadaan hangus. Sebagian lagi tidak pernah ditemukan. Yang membuat Tara merinding, foto bangunan dalam berita itu sangat mirip dengan apartemen tempat ia tinggal sekarang. Bahkan namanya sama, apartemen Arwana Residence. Tidak mungkin. Jantungnya mulai berdebar. Ia segera mengambil foto berita itu menggunakan ponselnya. Namun ketika hendak membaca lebih lanjut, lift tiba-tiba terbuka sendiri. Ting! Suara itu membuatnya terkejut. Dan entah mengapa, ia merasa lift itu seperti sedang menunggunya. Sore harinya, Tara menunjukkan foto berita itu kepada Rudy dan Loli. Jadi pernah kebakaran? Tanya Loli. Iya. Terus? Yang aneh, Tara menelan ludah.
Kebakaran itu terjadi di lantai 13. Wajah Rudy langsung berubah. Ruangan mendadak hening. Ketiganya memikirkan hal yang sama. Unit 1307, lantai 13. Tempat semua teror bermula. Malam kembali tiba. Kali ini Rudy memutuskan menginap. Ia tidak ingin meninggalkan Tara dan Loli sendirian. Sekitar pukul 11 malam, mereka mendengar suara lift berhenti. Ting. Normalnya mereka tidak akan peduli. Namun setelah beberapa menit, terdengar langkah kaki di lorong. Tap, 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 tap. Seseorang berjalan perlahan, sangat perlahan, lalu berhenti tepat di depan pintu unit mereka. Tidak ada ketukan, tidak ada suara, hanya diam, seolah ada seseorang yang berdiri di sana, mendengarkan, menunggu. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Sosok itu tidak pergi. Tara yang mulai penasaran akhirnya mengintip melalui lubang pintu. Dan seketika, nafasnya berhenti. Di depan pintu berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya gosong, kulitnya hangus seperti terbakar. Bau busuk mendadak menyeruak dari sela pintu. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri. Lalu, perlahan, kepalanya terangkat. Meskipun rambut menutupi wajahnya, Tara bisa merasakan makhluk itu sedang menatapnya. Tiba-tiba, mulut perempuan itu terbuka, dan suara yang keluar bukan suara manusia. Dia datang. Suara itu terdengar serak, seperti tenggorokan yang terbakar. Siapa? Bisik Tara refleks. Perempuan itu tersenyum, lalu berkata lagi, "Dia mencari adikmu." Berak! Perempuan itu tiba-tiba menghantam pintu dari luar. Tara menjerit dan mundur. Rudy langsung menariknya menjauh. Namun ketika mereka kembali mengintip, lorong kosong. Perempuan itu menghilang. Malam semakin larut. Ketakutan membuat mereka tidak bisa tidur. Sekitar pukul 1 dini hari, Loli memutuskan ke dapur untuk mengambil minum. Saat melewati ruang tengah, ia mendengar suara dari arah lift. Ding! Pintu lift terbuka. Loli melihat keluar melalui celah pintu unit yang sedikit terbuka. Lift kosong. Namun, angka digital di atasnya berkedip aneh. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Loli mengernyit. Padahal apartemen itu hanya memiliki 15 lantai. Angka terus berubah. 21, 22, 23. Tubuh Loli mulai gemetar. Lalu, lift berhenti. Di lantai 25, sebuah lantai yang tidak seharusnya ada. Pintu lift terbuka perlahan. Dari kejauhan, Loli melihat sesuatu keluar dari dalam lift. Seseorang atau sesuatu. Tubuhnya dibungkus kain kafan. Melompat perlahan keluar. Hop, hop, hop. Loli langsung menutup pintu unit dan menguncinya. Dadanya naik turun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Kak!" teriaknya. Tara dan Rudy segera datang. "Ada apa?" "Pocong." "Apa?" "Dari lift." Mereka berlari ke pintu. Namun saat dibuka, lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa. Pukul 3 dini hari, listrik mendadak padam. Seluruh apartemen tenggelam dalam kegelapan. Klik! Seketika, semuanya gelap gulita. Loli menangis. Tara memegang tangan adiknya erat-erat. Rudy menyalakan senter ponselnya. Cahaya kecil itu bergerak menyapu ruangan. Dan saat itulah, mereka melihat sesuatu. Di dinding ruang tamu, muncul tulisan hitam seperti bekas arang. Tulisan itu perlahan terbentuk sendiri, seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Mereka membacanya dengan nafas tertahan.
keluar. Tulisan itu terus bertambah. Sebelum. Lalu kalimat terakhir muncul. Dia membawa Loli. Loli menjerit keras. Tangannya langsung dingin. Air matanya mengalir deras. Tara memeluk adiknya. Sementara Rudy hanya bisa menatap tulisan itu dengan wajah pucat. Karena kini semakin jelas. Semua teror itu bukan sekedar gangguan, bukan sekedar penampakan. Sesuatu di apartemen itu menginginkan Loli. Dan entah mengapa, pocong berwajah hangus itu terus mendekat. Seolah sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengambilnya. Sementara jauh di atas mereka, di lantai yang tidak tercatat dalam denah bangunan, sesosok pocong berdiri di depan pintu tua yang hangus terbakar. Di balik pintu itu terdengar suara puluhan orang menangis. Dan di tengah kegelapan, makhluk itu perlahan menyebut satu nama. Loli, Loli, Loli. Karena malam berikutnya, seseorang akan menghilang. Malam setelah kemunculan tulisan di dinding menjadi titik di mana ketakutan mereka berubah menjadi kepanikan. Tidak ada yang bisa menyangka lagi. Apartemen itu memang dihuni sesuatu. Dan sesuatu itu menginginkan Loli. Tulisan hitam di dinding masih terlihat samar. Meskipun sudah berkali-kali dibersihkan. Bekasnya seperti arang yang meresap ke dalam tembok. Keluar sebelum dia membawa Loli. Kalimat itu terus terinyang di kepala Tara. Pagi harinya ia bahkan memutuskan tidak masuk mengajar. Begitu juga Loli yang memilih tidak kuliah. Mereka bertiga berkumpul di ruang tengah. Tidak ada yang berani sendirian. Rudy mencoba mencari informasi tentang apartemen Arwana Residence melalui internet. Namun hasil yang ditemukan justru membuat suasana semakin mencekam. Menurut beberapa berita lama, kebakaran besar yang terjadi 6 tahun lalu menewaskan lebih dari 20 orang. Sebagian korban berhasil dievakuasi, namun ada beberapa korban yang tidak pernah ditemukan. Diduga tubuh mereka habis terbakar di dalam bangunan. Bahkan ada rumor yang beredar di kalangan warga sekitar bahwa beberapa jasad hilang tanpa jejak. Salah satunya adalah jasad seorang pria yang ditemukan terbungkus kain kafan setelah kebakaran terjadi. Namun, anehnya, jasad itu menghilang dari kamar jenazah sebelum dimakamkan. Tunggu, kata Tara pelan. Kafan? Rudy mengangguk. Persis kayak yang kita lihat. Loli yang sejak tadi diam mulai terlihat gelisah. Wajahnya pucat, matanya sembab, seperti tidak tidur sebalaman. Lol, kamu gak apa-apa? Tanya Tara. Loli mengangguk pelan, namun sorot matanya terlihat kosong, sangat kosong. Menjelang sore, sesuatu mulai berubah pada diri Loli. Awalnya hanya hal kecil, ia sering melamun, tidak merespons ketika diajak bicara. Tatapannya sering kosong mengarah ke sudut ruangan. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang seperti sedang mendengarkan seseorang berbicara, padahal tidak ada siapa-siapa. Tara mulai khawatir. Lol, kamu kenapa? Loli menoleh perlahan, senyumnya terlihat aneh. Kak, iya? Kalau ada yang manggil aku boleh ikut nggak? Darah Tara serasa membeku. Maksud kamu apa? Loli hanya tersenyum, lalu kembali diam. Sejak saat itu, suasana semakin tidak nyaman. Malam tiba. Hujan turun jauh lebih deras dibanding malam-malam sebelumnya. Petir sesekali menyambar langit. Cahaya putih masuk melalui jendela apartemen. Jam menunjukkan pukul 12:30 ketika listrik kembali padam. Klik. Gelap. Total. Loli langsung memeluk Tara. Kak, iya, aku takut. Tenang. Namun sebenarnya, Tara sendiri hampir kehilangan keberanian. Rudy segera menyalakan senter ponselnya. Cahaya putih menerangi ruangan. Dan tepat saat itulah, terdengar suara lompatan. Hop, hop, hop. Dari lorong apartemen. Mereka saling pandang.
Suara itu sangat jelas, bukan langkah kaki, melainkan sesuatu yang melompat. Hop, hop, hop. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu unit 1307. Sunyi. Lalu terdengar suara garukan. Kerit, kerit, kerit. Seperti kuku panjang menggores permukaan pintu. Loli mulai menangis. Kah? Tidak apa-apa. Meskipun Tara sendiri tahu itu bohong, karena ia bisa merasakan sesuatu sedang berdiri di luar, sesuatu yang menunggu. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Sunyi, kembali sunyi. Namun, hanya beberapa detik. Brak! Seseorang menghantam pintu dari luar. Brak! 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 Pintu bergetar keras. Loli menjerit. Rudy langsung mendorong lemari ke depan pintu. Jangan dibuka! Brak! 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 Hantaman terus berlanjut. Semakin keras, semakin brutal. Seolah sesuatu di luar berusaha masuk. Kemudian, mendadak semuanya berhenti. Sunyi, tak ada suara apapun. Hanya suara hujan dan nafas mereka yang memburu. Perlahan Tara memberanikan diri mengintip melalui lubang pintu. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Di lorong berdiri puluhan sosok. Diam, tidak bergerak. Pria, perempuan, anak-anak, semuanya kosong. Kulit mereka hangus seperti korban kebakaran. Mereka berdiri memenuhi lorong, menatap ke arah unit 1307. Dan di antara mereka berdiri pocong berwajah hangus. Makhluk yang selama ini meneror mereka. Kepalanya perlahan terangkat. Tatapannya tepat mengarah pada Tara. Lalu mulutnya bergerak. Meski tidak terdengar suara, Tara tahu apa yang diucapkannya. Serahkan dia. Tara mundur dengan wajah pucat. Ada apa? Tanya Rudy. Mereka siapa? Korban kebakaran. Tubuh Rudy langsung merinding. Belum sempat ia bertanya lebih jauh, terdengar suara dari kamar Loli. Cekrek. Mereka menoleh. Pintu kamar terbuka sendiri. Perlahan. Krik. Padahal tidak ada siapapun di sana. Loli? Tara menoleh. Dan seketika, jantungnya serasa berhenti. Loli tidak ada. Adiknya menghilang. Baru beberapa detik lalu ia berada di sampingnya. Namun kini, kosong. Loli! Tara berteriak panik. Loli! Mereka mencari ke seluruh unit. Kamar mandi, dapur, balkon, semuanya kosong. Loli benar-benar hilang. Tara mulai histeris. Air matanya mengalir tanpa henti. Itu adik gue! Teriaknya. Mana adik gue? Rudy berusaha menenangkan. Namun ia sendiri ketakutan. Karena tidak mungkin seseorang menghilang begitu saja. Apalagi dari ruangan yang terkunci. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar Loli. Suara kecil, pelan, seperti bisikan. Tara berlari masuk. Di atas cermin kamar Loli terdapat tulisan baru. Tulisan hitam yang muncul perlahan, seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Kami menunggu di atas. Tulisan itu terus bertambah, datang sebelum terlambat. Mereka langsung menuju lift. Tidak ada pilihan lain. Jika memang ada petunjuk tentang keberadaan Loli, mereka harus mengikutinya. Lift tiba. Ding. Pintu terbuka. Dan di dalam lift tidak ada siapapun. Namun angka lantai di atas panel berkedip aneh. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kali ini, Tara dan Rudy tidak mundur. Mereka masuk. Pintu lift menutup perlahan. Dan lift mulai bergerak naik. Naik, terus naik. Melewati lantai yang seharusnya tidak ada. Jantung mereka berdetak semakin cepat. Angka digital terus bertambah. 21, 22, 23, 24, 25. Akhirnya, lift berhenti.
Ding. Pintu terbuka. Dan apa yang ada di depan mereka membuat darah mereka serasa berhenti mengalir. Tidak ada lorong apartemen, tidak ada lampu, tidak ada pintu unit. Yang ada hanyalah koridor hangus penuh abu. Dinding hitam terbakar, bau gosong memenuhi udara, dan di sepanjang koridor berdiri puluhan sosok korban kebakaran. Diam, memandang mereka, tanpa berkedip. Di ujung koridor, terlihat seorang gadis berdiri membelakangi mereka. Rambut panjang, tubuh kurus, pakaian yang dikenakan persis milik Loli. "Loli!" teriak Tara. Gadis itu perlahan menoleh. Namun yang terlihat bukan wajah adiknya, melainkan wajah hitam hangus, mata kosong, mulut robek hingga ke telinga. Dan saat itulah, seluruh lampu di koridor menyala bersamaan. Brak! Puluhan sosok korban kebakaran mulai bergerak, melangkah perlahan menuju Tara dan Rudy. Sementara dari kegelapan di belakang mereka, pocong berwajah hangus muncul, lebih dekat daripada sebelumnya, lebih nyata, lebih mengerikan. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu berbicara dengan suara yang jelas. Suara serak seperti berasal dari tenggorokan yang terbakar. "Loli adalah kunci." Tara membeku. "Apa maksudmu?" Pocong itu menyimbung, senyuman paling mengerikan yang pernah ia lihat, lalu menjawab, "Karena dia sudah pernah mati." Kalimat itu membuat Tara dan Rudy terdiam, tidak percaya, tidak mengerti. Namun sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, koridor mendadak bergetar keras. Dinding-dinding hangus mulai retak, dan dari kejauhan terdengar suara ribuan orang menjerit bersamaan. Seolah sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang bangun dari tidurnya. Sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik rahasia apartemen Arowana Residence. Dan malam itu, Tara akhirnya akan mengetahui kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada pocong manapun. Karena apartemen tersebut mungkin tidak pernah benar-benar ada. Wajahnya mulai berubah. Kulit hangus yang menutupi wajahnya perlahan terkelupas, sedikit demi sedikit, hingga memperlihatkan wajah seorang pria muda. Wajah yang penuh luka bakar, namun tidak menyeramkan lagi, melainkan menyedihkan. "Aku adalah salah satu korban." Suara pria itu terdengar jauh lebih manusiawi. Kebakaran itu nyata. Di belakangnya, para korban kebakaran itu mulai berdiri berjajar. Diam. Mendengarkan. Apartemen ini pernah ada. Lalu, kenapa sekarang seperti ini? Tanya Tara. Pria itu tersenyum tipis. Karena bangunan itu sudah lama dihancurkan. Tara dan Rudy langsung membeku. Apa? Setelah kebakaran besar terjadi, apartemen ini ditutup. Lalu beberapa tahun kemudian diratakan dengan tanah. Tubuh Tara mulai terasa dingin. Sangat dingin. Jika apartemen itu sudah dihancurkan, lalu selama ini mereka tinggal di mana? Pria itu melanjutkan. Kalian tidak pernah masuk ke apartemen yang sebenarnya. Kalau begitu, kalian memasuki wilayah kami. Tara merasa dunia di sekelilingnya berputar. Wilayah kami, dunia arwah. Dunia yang bukan milik manusia. Semua mulai masuk akal. Tidak ada penghuni. Tidak ada suara aktivitas. Penjaga tua yang misterius. Lift menuju lantai yang tidak ada. Koridor yang berubah. Dan semua kejadian anjil yang mereka alami. Karena sejak awal, mereka tidak pernah berada di dunia nyata. Apartemen yang mereka lihat hanyalah bayangan. Sebuah sisa kenangan dari tragedi besar yang pernah terjadi di tempat itu. Namun satu pertanyaan masih tersisa. Kenapa Loli? Tanya Tara sambil menangis. Pria itu menatap gadis tersebut. Loli tidak seharusnya berada di sini. Maksudmu? Jiwanya tersesat. Tara memandang adiknya. Lalu perlahan menyadari sesuatu. Selama 6 tahun terakhir,
Tidak ada seorang pun selain dirinya yang benar-benar dekat dengan Loli. Teman-teman kuliah yang sering disebut Loli tidak pernah ia temui. Foto-foto Loli di kampus hampir tidak ada. Bahkan banyak kenangan terasa kabur ketika dipikirkan kembali. Karena jauh di dalam alam bawah sadarnya, Tara sebenarnya sudah tahu bahwa Loli telah meninggal. Namun, rasa kehilangan membuat pikirannya menciptakan kenyataan baru. Sebuah kenyataan di mana adiknya masih hidup, masih menemani, masih berbicara dengannya. Dan selama bertahun-tahun, ia mempercayai kenyataan itu. Air mata mengalir deras di pipi Tara. Ia memandang Loli yang berdiri beberapa meter di depannya. "Kak," suara Loli bergetar. "Maafin aku." "Tidak." Tara menggeleng keras. "Tidak. Aku harus pergi." "Jangan." "Aku capek, Kak." Kalimat itu membuat hati Tara serasa tercabik. Loli tersenyum. Senyuman yang sama seperti saat mereka kecil. Senyuman yang selalu membuat Tara merasa aman. "Kakak harus pulang." "Loli, kakak harus hidup." Tubuh Loli mulai memudar. Perlahan, sedikit demi sedikit. Seperti kabut yang tertiup angin. Tara berlari, mencoba meraihnya. Namun tangannya hanya menembus udara kosong. "Kak." Suara terakhir itu terdengar lirih. "Sampai ketemu lagi." Dan kemudian, Loli menghilang. Tara menjerit, menangis sejadi-jadinya. Dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Koridor hangus retak, dinding-dinding hancur, langit-langit runtuh. Para korban kebakaran perlahan menghilang satu persatu, termasuk pria yang selama ini muncul sebagai pocong berwajah hangus. Sebelum menghilang, pria itu sempat tersenyum. "Kami hanya ingin mengembalikan dia." Lalu semuanya berubah menjadi putih, sangat terang, menyilaukan, dan Tara kehilangan kesadaran. Suara jangkrik, angin malam, aroma tanah basah. Perlahan Tara membuka mata. Kepalanya terasa berat, tubuhnya lemas. Ia mengerja beberapa kali, mencoba memahami apa yang dilihatnya. Dan saat itulah jantungnya berhenti sesaat. Tidak ada apartemen, tidak ada gedung tinggi, tidak ada lobi, tidak ada unit 1307. Tara terbaring di tengah sebuah hutan lebat. Pohon-pohon besar menjulang di sekelilingnya. Semak belukar tumbuh liar. Suasana gelap dan sunyi. Tak jauh darinya, Rudy juga terbaring tak sadarkan diri. "Rudy!" Tara mengguncangnya. Pria itu perlahan sadar. Wajahnya langsung pucat ketika melihat keadaan sekitar. "Kita di mana?" Tara tidak bisa menjawab, karena dirinya sendiri tidak tahu. Mereka berdiri perlahan, memandang ke arah depan. Dan di antara pepohonan yang rapat, Tara melihat sesuatu. Sebuah papan tua yang nyaris roboh. Papan itu berkarat dan dipenuhi lumut, dengan tulisan yang masih samar terbaca. Lokasi bekas apartemen Arwana Residence. Tubuh Tara langsung lemas. Air matanya kembali mengalir. Semua benar. Apartemen itu memang sudah lama tidak ada. Yang mereka masuki hanyalah sisa kenangan, sisa penderitaan, sisa arwah yang belum tenang. Dan di antara suara angin malam yang berhembus pelan, Tara merasa mendengar suara yang sangat dikenalnya. Lembut, jauh, nyaris tak terdengar. "Kah?" Tara menutup mata. Air mata jatuh perlahan. Namun kali ini ia tersenyum. Karena untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, ia akhirnya benar-benar melepaskan adiknya. Sementara jauh di dalam hutan yang gelap, sesosok gadis muda berdiri di antara kabut. Tersenyum, lalu berjalan menjauh menuju cahaya, dan tidak pernah terlihat lagi. Demikianlah kisah teror pocong di apartemen mewah. Terkadang,
Yang paling menyeramkan bukanlah hantu yang muncul di hadapan kita, melainkan kenyataan yang selama ini kita tolak untuk terima. Kehilangan, penyesalan, dan rasa rindu yang terlalu dalam bisa menciptakan luka yang tidak terlihat. Dan seperti Tara, terkadang kita harus belajar melepaskan agar bisa melanjutkan hidup. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Apa bagian paling menyeramkan menurut kalian? Pocong berwajah hangus, lantai 25 yang tidak seharusnya ada, atau fakta bahwa apartemen itu sebenarnya sudah lama hancur? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.